Halo pemirsa Jawa Pos TV, kita kembali dalam Fakta Semarang, sebuah program yang menyuguhkan fakta-fakta perkembangan inovasi dan kemajuan Kota Semarang kembali hadir. Pada kesempatan kali ini kami akan menyelami gerakan yang memicu perubahan besar dari lingkungan terkecil, yakni rumah tangga. Gerakan pilah sampah yang mampu menggerakkan warga mewujudkan kampung yang bersih, sehat, dan bernilai ekonomi. Program yang digagas oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng ini membuat masyarakat tidak hanya membersihkan lingkungan, melainkan juga belajar bahwa tidak selalu sampah menjadi sebuah hal yang kotor, tapi sampah memiliki nilai ekonomi. Sampah menjadi ekonomi dan peluang lapangan kerja, bahkan sumber daya baru. Mari kita simak perjalanan, fakta, dan catatan program ini dalam Fakta Semarang. Di tengah urbanisasi yang terus meningkat, perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang pesat, Kota Semarang menghadapi tantangan besar, yakni pengelolaan sampah. Per hari, jumlah sampah yang dihasilkan mencapai hampir 1.000 hingga 1.200 ton. Akibatnya, beban di lokasi pembuangan akhir TPA Jatibarang semakin membengkak. Pemerintah kota sadar solusi terbaik bukan pada tahap akhir pengolahan, melainkan di titik awal, yaitu rumah tangga. Dari sinilah lahir sebuah inovasi lingkungan besar, Gerakan Semarang Bersih, melalui program Pilah Sampah yang diinisiasi oleh Wali Kota Semarang, Dr. Agustina Wilujeng, SSMM. Program ini tak sekadar kebijakan pengelolaan limbah, melainkan langkah strategis untuk menciptakan kota bersih, sehat, dan berkelanjutan. Mulai semester pertama tahun 2025, pemerintah kota menaruh prioritas pada perubahan perilaku warga. Melalui surat edaran resmi serta edukasi publik, setiap rumah tangga dihimbau untuk memilah sampah sebelum dibuang. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun dapat diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng dikumpulkan untuk didaur ulang melalui bank sampah atau TPS 3R. Pilah sampah yang coba dilihat nih tadi, mereka sudah berhasil walaupun belum semua, milah-milah gitu. Dan tempatnya bersih. Dalam skala kecil semuanya bisa digunakan, selesai. Yang pupuk juga langsung dipakai untuk pekarangan masing-masing. Terus kalau yang plastik, kertas, sama yang bisa dijual juga ada pemulung yang ngantri ini gara-gara kita datang, pemulungnya berhenti untuk operasi ini. Dan menurut saya inilah yang kita harapkan bisa ada di setiap masyarakat. Belum banyak, tapi kok saya yakin dengan berbagai macam keteladanan yang bisa diciptakan, lama-lama Kota Semarang akan bersih dengan cara yang seperti ini. Nah, dengan cara gotong royong, dengan pemanfaatan uang 25 juta per RT per tahun nantinya, bisa kita Semarang menjadi bersih di titik kampung, di titik pemukiman. Malah ini tuh bagus kalau ini. Dan mereka sudah bersedia, misalnya kalau diminta untuk mengedukasi di tempat-tempat lain, menyelesaikan dulu di RP ini, kemudian akan merambah ke dalam satu RW, kemudian nanti tugasnya Pak Lurah untuk pelan-pelan mengedukasi ke RW-RW yang lain. Ini harus masif dan dari kecil. Ini tantangan yang seru ya menurut saya. Kalau saya yakin kita bisa. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mendorong masyarakat untuk melihat sampah bukan sebagai limbah semata, tetapi sebagai sumber daya. Agustina menyampaikan bahwa masyarakat Semarang bisa menjadikan sampah sebagai sesuatu yang bernilai. Tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga bernilai ekonomi. Program Pilah Sampah bahkan menjadi salah satu prioritas dalam 100 hari kerja pemerintahan Agustina Iswar.
Dalam waktu singkat, program ini menuai hasil luar biasa. Tercatat lebih dari 278.000 keluarga atau sekitar 48% rumah tangga di Kota Semarang kini terlibat dalam program ini. Jumlah bank sampah pun melejit dari semula 600 unit menjadi 1.070 unit. Tidak hanya di rumah, program pilah sampah bahkan meluas ke lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan bahkan pondok pesantren sebagai bagian dari gerakan nasional untuk menyelamatkan bumi. Beberapa kecamatan menjadi pilot project seperti di Kelurahan Kerobokan, di mana konsep Zero Waste berbasis komunitas berperan aktif. Warga diajak mengolah sampah sendiri, mulai dari rumah hingga tempat pembuangan. Contoh lainnya, kolaborasi dengan pelaku industri yang menyumbangkan becak sampah, ratusan tong sampah, drop-box limbah B3, dan sebagainya. Swasta diajak berperan aktif untuk membantu program pemerintah Kota Semarang yang semakin masif untuk mewujudkan Semarang semakin bersih dan sehat. Nah, apapun yang sudah dilakukan oleh dinas ini, kalau tidak didukung oleh masyarakat sendiri dari sumbernya, ya nggak bisa selesai. Makanya kami dorong, tidak hanya dari dinasnya atau dari pemerintah saja, tapi menyadarkan masyarakat secara bersama-sama itu penting. Kampanyekan secara masif, dan kita sebagai tokoh lembaga di sana harus terlibat, punya tanggung jawab yang sama. Tidak hanya dibebankan kepada dinas saja, dibebankan kepada tokoh atau lembaga saja, tidak bisa. Sehingga kita harus mengkampanyekan ini dari mulai keluarga kita, RT kita, dan nanti dari pemerintahan itu jalan terus bisa ketemu di sini. Paling tidak mengurangi, dan pengurangannya cukup signifikan. Nah, kalau saat ini kan banyak juga sih Mbak di wilayah RT, semisal warga ini ada yang tidak mau ikut kerukunan sampah. Mereka merasa aku tak perlu kayak ngono. Terus pertanyaanku, buangin yang di mereka. Pasti mereka membungkus berangkat kerja terus cangking gitu kan. Sepi wong dilimpah. Nah, ini menurut saya kan juga harus ada sanksi. Sanksinya sanksi sosial saja. Nanti kita tangkap bersama-sama, ya. Kemudian sampahnya suruh ngambil lagi, suruh buang di rumahnya sendiri. Nah, nanti diumumkan di RT itu bahwa ini ternyata yang sering melakukan mengotori tempat orang atau apalah bahasanya di situ. Nah, dari situlah kalau kita lakukan, terus mereka kedepannya sudah tidak akan lagi mengulang. Nah, ini per RT kita lakukan semuanya bersama-sama di Kota Semarang, insya Allah bisa. Terus ya dari dinas ini, ya tidak lempar-lemparan, itu harus bentuk koordinator. Koordinator entah itu dari dinas itu sendiri atau bentuk lembaga sendiri atau apa, supaya tidak saling buang-buangan. Kalau terus PU urusannya di sungai, lah yang di laut urusannya siapa? Sampah yang di laut, ayo. Ya, masa PU mau menghindar, DLH mau menghindar. Nah, semuanya ini masuk dari sungai, dari banjir sampai ke laut. Tanggung jawab siapa? Berarti kan masyarakat juga di situ. Program pilah sampah berjalan mulai dari rumah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Terdata 1074 bank sampah aktif dengan hasil olahan sampah bernilai ekonomi hingga 570 juta rupiah per bulan dari penjualan biji plastik. Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan media, bahkan menambahkan satu kategori khusus dalam penyelenggaraan Lomba Kampung Hebat 2025, yakni kategori Kampung Pilah Sampah dan Pro Lingkungan. Selain kategori lainnya, yakni Kampung Kreatif Inovatif. Hasilnya, kategori Kampung Pilah Sampah mendominasi peserta. Artinya, program pilah sampah benar-benar dirasakan sisi positifnya oleh warga Kota Semarang sebagai upaya menyulap sampah yang berguna bagi lingkungan, sekaligus sampah yang bernilai ekonomi. Nah, pemirsa Jawa Pos TV, sekarang saya berada di Balai RW 4, RT 3 RW 4, Kelurahan Lempong Sari, di mana di sini, di Balai RW ini digunakan sebagai lokasi bank sampah oleh ibu-ibu PKK RT 3. Sekarang saya bersama dengan Ketua
kelompok pilah sampah RT 3 RW 4 Kelurahan Lempong Sari, Ibu Ati. Kita ngobrol dengan Ibu Ati. Ibu Ati, apa kabar? Baik Pak, selamat datang di RT 3 RW 4. Wah, ini balai RW sekaligus multifungsi ya? Iya, betul sekali Pak. Digunakan untuk apa saja ini Bu? Ini untuk posyandu sama untuk pertemuan-pertemuan PKK, Dawes, RW juga, sama untuk pilah sampah. Ya, di belakang kita ini pemirsa Jawa Pos TV ini adalah sampah-sampah yang sudah dikumpulkan warga. Ini sebagian kecil ya Bu ya? Iya, karena kan begitu sampahnya datang, diambil langsung ke pengepul, diambil pengepulnya. Kita juga kerjasama sama MOU sama William Booth, Rumah Sakit William Booth. Setiap 1 bulan sekali kita ngambil sampah ke sana. Sejak kapan ini Bu? 2019. Namanya pilah sampah Dahlia, ya. Pilah sampah Dahlia. Kelurahan Lempong Sari. Dalam satu kali pengumpulan biasanya dapat berapa kilo? Biasanya sampai 180 kilo. 180 ya. Kilo. Itu satu RW ya berarti ya? Satu RW, sama yang MOU tadi. Bu, ini kan pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Bu Wali kan dengan programnya pilah sampah ya. Ini sudah dijalankan. Gimana Ibu menilai program pilah sampah yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Bu Wali Kota? Menurut saya ya itu sangat membantu sekali nih. Karena kan warga yang awamnya tidak tahu harus memilah sampah seperti apa, sekarang jadi tahu antara sampah yang bermanfaat, sampah yang tidak bermanfaat, yang harus dibuang, jadi bisa dipilah. Antara sampah dapur, sampah yang bisa dijual kembali dan bisa dimanfaatkan lagi untuk kemajuan RT juga. Dan bisa memberikan nilai ekonomi bagi ya, betul, bisa memberikan nilai ekonomi bagi warga. Baik, Bu Ati, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Kita Jawa Pos TV, demikian perbincangan kita bersama dengan Ibu Ati. Dia adalah Ketua Pilah Sampah Dahlia RT 3 RW 4 Kelurahan Lempong Sari, Semarang. Pak RT, gimana tanggapan Pak RT terkait program pilah sampah di Kota Semarang? Menurut saya dengan adanya program pilah sampah itu sangat membantu masyarakat Kota Semarang karena bisa menjadikan tambahan masukan untuk warga, juga bisa mengurangi sampah-sampah yang terkumpul di pengepul sampah. Dukungan apa yang diberikan oleh RT agar masyarakat khususnya di lingkungan Bapak ini terlibat aktif dalam program pilah sampah ini? Kalau dari kami RT itu memfasilitasi kepada semua warga yang punya sampah itu untuk dikumpulkan di pool. Kebetulan di kami itu poolnya Balai RW, terus nanti kita olah, terus kita atur bagaimana baiknya nanti bisa laku. Nah, hasil dari mendapatkan itu nanti kembali ke warga lagi. Ada perbaikan, saran yang perlu dilakukan agar program ini semakin memiliki nilai bagi masyarakat? Terkait dengan harga mungkin kalau bisa usulan saya diseragamkan. Jadi dari jenis plastik itu standarnya berapa, besi berapa. Jadi nanti setiap RT itu nanti tidak ada miss antara harga. Gitu Pak. Selain gerakan pilah sampah berbasis warga di tingkat paling bawah, Pemkot Semarang juga membuka peluang kerjasama dengan investor untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL yang mampu mengolah sampah menjadi energi dan membuat perda tentang pilah sampah. Tak kalah penting, rancangan perda pengelolaan sampah tengah dibahas di DPRD untuk memperkuat payung hukum pengelolaan limbah pada jangka panjang. Ya. Pemirsa Jawa Pos TV di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, gerakan menuju Semarang bersih dan berkelanjutan bukan lagi sekadar slogan, tetapi sudah menjadi kenyataan yang hidup di setiap kampung dan lorong kota. Saya Sulisesa, pamit undur diri, terus ikuti kami di program Fakta Semarang.